Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dalam kesempatan ini perkenalkan saya Heber Makasuba, Stambuk F121 17025, ingin mempresentasikan tugas mid semester saya yang mana saya mengambil materi tentang hukum kristal dan kelas kristal. Ya, langsung saja ke hukum kristal. Hukum kristal terbagi atas dua, yaitu hukum kristal 1 dan hukum kristal 2. Yang mana hukum kristal 1 ini dicetuskan oleh Nicolas Steno pada tahun 1669. Yang menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Adapun hukum kristal 2 dikenal juga dengan hukum indices rasional yang dikemukakan oleh Hauffy pada tahun 1784. Dan ada juga pengertian indices yang diusulkan oleh Miller, yang mana usulan ini dikenal sebagai indices Miller. Indices merupakan cara pemberian singkatan suatu bidang muka kristal. Bidang muka kristal di dalam ruang mempunyai arah tertentu sesuai dengan sumbu kristalnya. Masing-masing sumbu kristalografi selanjutnya disebut sebagai parameter. Kita lanjut ke kelas atau derajat simetri. Kristal mempunyai keteraturan baik melalui arah ataupun letak bidang muka kristal ataupun rusuk garis tepinya. Keteraturan tersebut merupakan bagian dari simetri suatu kristal. Kelas atau derajat simetri kristal satu dengan kristal yang lain biasanya berbeda, sehingga ketidaksamaan tersebut dipakai dalam pengelompokan kristal. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara menentukan suatu bentuk kristal. Di antaranya yang umum digunakan adalah menurut Hermann Manguin dan Schonfels. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua yang mana mendeskripsi kristal. Nah, di sini saya memiliki sebuah peraga yang mana dari peraga ini memiliki 4 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu B, sumbu A, dan sumbu D. Di mana nilai sumbu A, sumbu B, dan sumbu D-nya itu bernilai sama, tetapi sumbu C-nya itu berbeda. Adapun sistem kristal dari peraga ini yaitu heksagonal, dan kelas kristalnya di heksagonal di piramidal. Bentuk kristalnya itu heksagonal prisma. Yang berikutnya kita akan melihat sumbu simetri, yang mana kita mulai dari sumbu C-nya terlebih dahulu. Nah, kita hitung kenampakan yang sama setelah diputar 360 derajat. Kita mulai ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sumbu C-nya bernilai 6. Lanjut kita ke sumbu B-nya. Kita ambil dari sini. Nah, terus kita lihat kenampakan yang sama seperti begini. Kita putar ya. 1, 2. Nah, di sini kita memiliki dua kenampakan yang sama dari sumbu B. Berarti sumbu B-nya bernilai 2. Kita putar lagi 360 derajat. Tidak ada kenampakan. Terlihat satu kenampakan. Nah, kita memiliki dua kenampakan. Berarti sumbu A juga bernilai 2 kenampakan yang sama. Lanjut kita ke sumbu D. Sumbu D seperti begini. Kita putar 360 derajat dan melihat kenampakan yang sama. 1 kenampakan dan 2. Berarti sumbu D juga bernilai 2. Dari hasil yang telah kita dapati tadi, kita dapat menuliskan bahwa
sumbu simetri gir bernilai A6, 3, A2. Nah, kita lanjut ke sumbu simetri giroidal. Di sini dia memiliki 6 bidang diagonal, yang mana berupa ini 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6. Setelah kita lihat di sini, dia hanya memiliki satu kenampakan yang sama. Kita putar ya 360 derajat. Belum ada kenampakan yang sama, belum ada. Dan ini, dia hanya memiliki satu kenampakan yang sama. Jadi dapat dituliskan dia 6A. Kita lanjut ke sumbu tepinya. Dari kenampakan ini kita dapat lihat sama seperti yang tadi, sumbu tepinya juga bernilai 6. Seperti ini. Kayak tadi 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sama seperti tadi. Dia juga bernilai 6. Dan memiliki kenampakan sama seperti tadi juga, hanya memiliki satu kenampakan. Tapi kita lihat, kita posisikan seperti begini, terus kita putar 360 derajat dan lihat kenampakan yang sama. Ya, hanya memiliki satu kenampakan yang sama. Dari hasil tadi dapat kita tuliskan dia juga 6A. Ya, kita lanjut ke bidang simetri. Untuk bidang simetri sendiri, kita membayangkan membelah dua kristal ini sama besar. Dan kita lihat apakah ada pencerminannya atau tidak. Kita langsung saja ya membelahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini 7. Nah, kita mendapatkan 7 pencerminan. Dapat kita tulis 7M. Lanjut ke plan. Nah, plan sendiri merupakan bidang diagonal. Kita lihat di sini tadi ada 6 bidang diagonal. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, maka kita tuliskan 6P. Jadi dapat dituliskan kembali bahwa bidang diagonalnya itu berupa 7M dan 6P. Pada kristal ini juga memiliki pusat simetri, yang mana bila dibuat garis lurus pada tepi sudut bidang dapat menghasilkan jarak dan kenampakan yang sama. Maka dapat dituliskan dia sebagai PC. Lanjut ke kelas simetri. Hermann Manguin, bagian yang pertama bernilai 6/M. Karena sumbu C-nya bernilai 6 dan memiliki bidang simetri horizontal yang tegak lurus, sehingga dia per M. Lanjut ke bagian kedua. Dia bernilai 2/M karena memiliki sumbu lateral nilainya 2. Dan dia per M karena ada bidang simetri vertikal yang tegak lurus. Lanjut ke bagian ketiga, yang mana menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu intermediate tersebut. Karena tidak ada, maka kita tuliskan garis. Kita lanjut ke proyeksi stereograf. Nah, saya akan menunjukkannya di samping sini untuk proyeksinya. Kenapa dia bisa di tengahnya itu memiliki segi 6? Karena sumbu C-nya sendiri memiliki 6 kenampakan. Sedangkan untuk sumbu-sumbu yang lainnya ini, sumbu A, B, dan D itu bulat karena memiliki 2 kenampakan yang sama. Demikian hasil presentasi tugas MIT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.